Kemampuan sperma membuahi sel telur setelah mengalami proses kapasitasi disebabkan karena sperma tersebut mampu meningkatkan motilitasnya. Jadi sperma yang mengalami kapasitasi, motilitasnya mengalami hiperaktivasi. Hiperaktivasi motilitas sperma diperlukan agar sperma bisa mencapai sel telur yang ada di dalam tuba Fallopi. Hiperaktivasi motilitas ini terutama diperlukan ketika sperma harus menembus lapisan-lapisan yang membungkus sel telur. Kapasitasi juga menyebabkan sperma mampu berikatan dengan zona pelusida telur, melakukan reaksi akrosom, dan kapasitasi juga membuat sperma mampu berfusi dengan membran sel telur. Ada beberapa hal yang terjadi selama proses kapasitasi berlangsung. Di antaranya adalah membuang bahan-bahan yang menutupi permukaan membran sel sperma. Karena ketika sperma berada di dalam cairan epididymis, sejumlah protein dan karbohidrat ditambahkan pada permukaan membran sel sperma. Ketika sperma bercampur dengan plasma semen, protein-protein dalam plasma semen juga ditambahkan pada permukaan membran sel sperma. Nah, bahan-bahan tersebut kemudian menutupi bagian sperma yang berfungsi dalam proses pengenalannya dengan reseptor yang ada pada membran sel telur, selaput telur. Oleh karena itu, molekul-molekul yang ditambahkan ketika sperma berada di dalam cairan epididymis dan ketika berinteraksi dengan plasma semen itu harus dibuang supaya proses pengenalan sperma dengan reseptor yang ada pada selaput telur itu bisa terjadi. Nah, molekul-molekul yang ditambahkan ketika sperma berada di dalam cairan semen dan di dalam cairan epididymis itu disebut dengan faktor dekapasitasi. Karena molekul tersebut menghalangi atau menghambat terjadinya kapasitasi. Hal lain yang terjadi ketika kapasitasi sperma berlangsung itu terjadinya perubahan muatan listrik membran sel. Jadi resting membran potensial sperma yang mengalami kapasitasi itu semakin bertambah negatif. Kalau resting membran potensial normal berada di angka minus 70 mV, maka sperma yang berkapasitasi, resting membran potensialnya lebih negatif dari minus 70 mV. Hal tersebut terjadi akibat ion K+ yang ada pada sel sperma dipaksa meninggalkan spermanya, sehingga sperma mengalami hiperpolarisasi. Itu yang menyebabkan mengapa resting membran potensial yang sperma yang berkapasitasi lebih negatif dari minus 70 mV. Perubahan lain yang terjadi ketika sperma mengalami kapasitasi adalah terjadinya perubahan pada kandungan antigen yang ada pada permukaan membran sel sperma. Tapi bukan hanya kandungan antigen yang berubah, lokasi antigen yang ada pada permukaan membran sel sperma juga berubah. Perubahan juga terjadi pada struktur konformasional protein integral yang menyusun membran sel sperma. Nah, perubahan-perubahan tersebut terkait dengan dilepaskannya molekul kolesterol yang menyusut membran sel sperma. Jadi membran sel sperma jadi kolesterol yang ada pada membran sel sperma
dilepaskan dari membrannya, dan jumlahnya sangat signifikan. Itu bisa sampai 50% kolesterol yang menyusun membran sel sperma dilepaskan dari membrannya ketika sperma mengalami kapasitas. Nah, sementara kolesterol sendiri berfungsi untuk membuat membran sel sperma itu menjadi kaku. Nah, kalau kemudian kolesterolnya dibuang dengan jumlah yang cukup signifikan, maka membran sel sperma menjadi lebih cair. Kalau lebih cair, nanti kemudian protein-protein yang ada pada membran sel sperma lebih gampang bergeser posisinya. Nah, itu yang menyebabkan sehingga antigen yang ada pada membran sel sperma juga ikut bergeser, karena protein-protein yang menjadi tempat terikatnya molekul antigen itu ikut bergeser. Nah, rasio kolesterol dengan fosfolipid itu sangat penting di dalam mengendalikan fluiditas membran sel, termasuk permeabilitas membran terhadap ion. Nah, ditariknya kolesterol dari membran sel sperma dengan jumlah yang cukup signifikan menyebabkan fluiditas membran termasuk permeabilitas membran sel sperma ikut berubah. Nah, salah satu yang sangat signifikan adalah permeabilitas membran terhadap ion. Jadi nanti ada ion-ion tertentu yang lebih gampang menembus membran sel sperma akibat banyaknya kolesterol membran sel yang ditarik ketika proses kapasitas ini berlangsung. Nah, sesungguhnya molekul yang berperan penting mengawali proses kapasitasi sperma itu adalah ion bikarbonat. Ion bikarbonat ini jumlahnya di dalam saluran reproduksi betina cukup melimpah. Nah, bikarbonat sendiri dihasilkan oleh sel-sel epitel yang menyusun saluran reproduksi betina. Ini terutama dihasilkan oleh sel-sel epitel yang ada pada tuba Fallopi. Nah, ketika bikarbonat tersebut memasuki sel sperma, maka ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah perubahan struktur membran plasma yang berakibat pada lepasnya kolesterol dari membran plasma. Hal ini juga akan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi membran yang berdampak juga pada terjadinya peningkatan pH intrasel. Jadi ketika bikarbonat masuk ke dalam sel sperma, maka pH intrasel sperma akan meningkat. Bikarbonat juga yang menyebabkan enzim adenilat siklase yang ada dalam sitoplasma semakin aktif. Aktifnya enzim adenilat siklase akan berdampak pada meningkatnya kadar siklik adenosin monofosfat di dalam sperma. Nah, kalau mau digambarkan, bikarbonat yang ada di dalam saluran reproduksi betina ketika masuk ke dalam sel sperma itu akan meningkatkan pH intrasel. Bikarbonat juga menyebabkan aktifnya enzim adenilat siklase mengubah ATP menjadi siklik adenosin monofosfat sehingga kadar siklik adenosin monofosfat di dalam sperma meningkat. Nah, peningkatan aktivitas adenilat siklase itu terjadi melalui meningkatnya kadar konsentrasi reaktif oksigen spesies yang dipicu oleh masuknya bikarbonat ke dalam sel sperma. Nah, ketika sperma bergerak menuju ke dalam uterus, nanti di dalam uterus sperma akan berinteraksi dengan albumin
yang disekresikan oleh dinding endometrium uterus. Nah, albumin ini berfungsi sebagai akseptor kolesterol. Jadi dia nanti berfungsi untuk mengikat kolesterol yang ada pada membran sel sperma, kemudian melepaskan kolesterol dari membrannya, sehingga kadar kolesterol di dalam membran sel sperma semakin berkurang. Nah, setelah itu interaksi antara hadirnya progesteron dan terikatnya zona pelusida telur ke membran sel sperma akan mengaktifkan PTK. PTK akan mengaktifkan enzim fosfolipase C yang mengubah PIP2 menjadi diacylglycerol dan IP3. Nanti molekul ini yang kemudian mengaktifkan protein kinase C. Protein kinase C akan bekerja sama dengan protein kinase A yang teraktivasi melalui meningkatnya siklik adenosine monofosfat untuk meningkatkan kadar ion kalsium di dalam sel sperma. Jadi protein kinase dan protein kinase C menyebabkan ion kalsium yang ada di dalam saluran reproduksi betina akan rush in ke dalam sel sperma, sehingga kadar ion kalsium dalam sperma akan meningkat. Peningkatan itu kemudian akan memicu terjadinya reaksi akrosom dan terjadinya hiperaktivasi motilitas sperma. Jadi paling tidak ada dua enzim kunci yang merangsang terjadinya reaksi akrosom dan meningkatnya motilitas sperma, yaitu protein kinase A yang teraktivasi melalui jalur CAMP dan protein kinase C yang teraktivasi melalui aktifnya enzim fosfolipase C. Kedua enzim ini bekerja sama untuk memicu terjadinya hiperaktivasi motilitas dan terjadinya reaksi akrosom. Reaksi akrosom sendiri diperlukan agar membran sel sperma bisa berfusi dengan reseptor yang ada pada selaput telur. Karena lepasnya enzim-enzim yang terkandung di dalam vesikula krosom akan menghancurkan selaput-selaput yang membungkus sel telur, sehingga sperma semakin mendekati lapisan yang menyusun yang ada di bagian dalam sel telur. Nah, kalau mau diurut, kapasitas sebenarnya sudah bisa terjadi ketika sperma berada di dalam cairan vagina. Tapi pada beberapa spesies mamalia seperti pada kelompok rodentia, itu spermanya hampir tidak pernah berada di dalam cairan vagina. Jadi begitu sperma diejakulasikan langsung di depan serviks ini, nanti sperma itu dalam hitungan detik akan langsung menuju ke dalam uterus, tidak singgah di dalam serviks, dia hanya lewat saja begitu. Sehingga peran vagina dan serviks dalam proses kapasitasi spesies yang ada di kelompok rodentia hampir tidak terjadi sama sekali. Jadi proses kapasitasinya dimulai ketika sperma berada di dalam uterus. Karena sperma hanya numpang lewat di vagina dan serviks. Bahkan pada kelompok hewan tertentu, misalnya pada mamalia, kelompok mamalia tertentu seperti misalnya babi hutan, itu sperma itu diejakulasikan langsung ke dalam uterus. Jadi tidak lewat vagina lagi, tidak lewat serviks, tapi langsung diejakulasikan ke dalam uterus. Nah, pada manusia memang sperma itu diejakulasikan ke dalam vagina.
tapi di vagina di bagian paling anterior, tepat di depan external os cervix. Nah, dalam hitungan menit, sperma yang ada di depan external os cervix ini biasanya langsung meninggalkan vagina menuju ke dalam cervix. Jadi sperma berada di dalam vagina itu sangat singkat, hanya beberapa menit saja, sehingga proses kapasitasi di dalam cairan vagina sangat singkat. Nah, kalau sperma berada di dalam cairan vagina, maka ada beberapa hal yang bisa terjadi, yaitu berfusinya prostasom dengan sperma. Prostasom ini adalah vesikula yang kaya dengan kolesterol, kaya dengan protein, dan mengandung sejumlah enzim. Prostasom sendiri dihasilkan oleh kelenjar prostat sehingga ikut menyusun semen. Nah, ketika sperma diejakulasikan, prostasom tadi ikut masuk bersama dengan cairan semen. Nah, proses fusi prostasom dengan spermatozoa itu bisa berlangsung di dalam liang vagina ini. Nah, kalau prostasom berfusi dengan sperma, sementara prostasom kaya dengan kolesterol, maka kadar kolesterol di dalam membran sel sperma semakin meningkat. Sementara kolesterol itu justru menghalangi terjadinya kapasitasi. Nah, berfusinya prostasom dengan sel sperma diduga berfungsi untuk mencegah terjadinya pematangan sel sperma lebih awal. Karena kalau sperma matang sebelum waktunya, misalnya melakukan reaksi akrosom, padahal posisinya masih jauh dari telur, maka sperma tersebut akan gagal membuahi sel telurnya. Karena letak sperma tadi masih terlalu jauh dari sel telur yang harus dibuahinya. Oleh karena itu, fusi prostasom dengan sperma dibutuhkan agar sperma tidak melakukan reaksi akrosom terlalu awal. Nah, di samping itu, berfusinya prostasom dengan sel sperma menyebabkan kandungan ion kalsium di dalam sel sperma meningkat. Peningkatan kandungan ion kalsium sel sperma berfungsi untuk mempertahankan motilitas sperma.